Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewakan Putusuliananda Triansa dengan NRP 5025251152. Di sini saya akan mendemokan hasil dari revisi atau hasil dari praktikum pertama struktur data kali ini. Jadi untuk soal yang AC pada praktikum adalah soal yang pertama, dan soal yang direvisi itu ada di soal yang kedua, yang B, yang C, dan yang D. Baik, saya mulai saja dari yang pertama. Pada soal pertama, kita diminta untuk eh, buat manajemen rak otomatis, di mana eh, kita sebagai pengelola kantin itu disuruh membuat instruksi di mana yang pertama itu new, menambah rak kosong di urutan paling belakang. Lalu kita disuruh untuk instruksi put untuk memasukkan kompreng menu sebanyak Y ke rak L antara yang diminta, dan del atau delete L dan Z, yaitu ompreng pada urutan ke Z di rak L dibuang karena beracun. Nah, jika pengambilan berhasil, ompreng tersebut hilang dari rak dan semua ompreng di belakang otomatis bergeser maju untuk mengisi kekosongan. Nah, jika rak L tidak ada atau urutan Z tidak tersedia, sistem akan mendeteksi kegagalan. Nah, format masukannya seperti ini: new put LXY dan del LS LZ. Format keluarannya seperti ini. Untuk misalnya tidak ketemu pada perintah put, maka akan ada rak L nggak ketemu. Dan jika ada yang beracun pada perintah del, dia akan mengeluarkan menu X beracun dan mengeluarkan sisa raknya. Dan untuk setiap perintah del yang gagal, itu bakal ngecetak rak L urutan Z itu kosong. Nah, langsung saja ke kodenya. Di sini yang pertama deklarasikan variabel Q, lalu cin untuk menerima input dari user. Ini sebagai jumlah instruksi yang bakal digunakan. Selanjutnya, membuat vektor dua dimensi, di mana dalam vektor ini dia bakal mengisi rak dan baris-baris yang ada di rak tersebut yang berisi daftar dari kata yang bakal diinput nanti. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perulangan for, di mana ini integer i sama dengan 0 kurang dari key, dia bakal di increment. Ini buat menerima input sebanyak key. Lalu deklarasi variabel string input dan cin input atau menerima input dari user. Nah, selanjutnya di sini mulai dari logika yang diminta oleh soal. Nah, yang pertama, oh ya, sebelumnya untuk vektor rak ini dia di pushback karena diminta pada soal terdapat satu rak kosong sebagai awalan. Nah, dia bakal di pushback untuk menambah rak baru pada vektor tersebut. Selanjutnya, yang pertama pada percabangan pertama yaitu if jika inputnya itu adalah new, maka dia bakal pushback atau menambah rak baru ke dalam vektor. Nah, selanjutnya jika inputnya itu put, itu bakal yang pertama mendeklarasikan variabel L, integer L dan Y, lalu string X untuk menerima barang yang akan dimasukkan ke rak tersebut atau baris tersebut. Nah,
di lalu dalam eh, ini input apa namanya persamaan perintah put ini belakang di dalamnya ada persamaan lagi yaitu untuk menentukan output yang bakal keluar. Nah, yang pertama syaratnya jika L itu lebih besar dari size rak tersebut atau L itu kurang dari sama dengan nol, dia bakal ngeluarin output rak L nggak ketemu atau rak yang diminta ini tidak ada dalam vektor tersebut. Selanjutnya jika eh, tidak memenuhi ini, maka dia bakal melakukan perulangan untuk memasukkan string ke dalam rak tersebut. Di sini perulangannya dilakukan sebanyak eh, integer perulangannya i sama dengan 0, i-nya kurang dari y. Jadi y ini adalah jumlah makanan yang akan dimasukkan ke rak. Jadi dia bakal ngulang sebanyak jumlah makanan dimasukkan ke rak, lalu i-nya di increment. Nah, ini bakal melakukan sintaks rak L-1 atau indeksnya -1 di pushback, pushbacknya X atau makanan yang di input di awal. Dia bakal di pushback sebanyak Y. Nah, kenapa L-1 ini karena rak di sini menggunakan indeks 0 sebagai awalnya. Lanjut ke inputan. Jika inputnya itu adalah del atau delete. Nah, yang pertama itu deklarasi variabel L dan Z. Lalu menerima input user untuk variabel L dan Z. Nah, di sini adalah em, percabangan di dalam eh, perintah del. Nah, yang pertama untuk syarat yang pertama, jika L itu lebih besar dari size rak tersebut atau L lebih kecil sama dengan nol atau Z itu lebih besar dari size rak min 1 atau indeks min 1 atau Z itu lebih kecil sama dengan nol, dia bakal mengeluarkan output rak L urutan Z kosong. Nah, sebaliknya, jika ini tidak terpenuhi atau ini terlewati, maka dia bakal yang pertama, dia bakal mendeklarasikan variabel string. String X ini bakal berisi ya, makanan yang ada pada rak eh, L, rak L-1 dan Z-1. Lalu untuk menghapus atau mendelete makanan yang ada pada rak tersebut, kita menggunakan fungsi yaitu erase untuk menghapus elemen di posisi rak L-1 eh, awalan begin yang di awal dan Z-1 untuk mencari alamat memori di Z yang akan dihapus. Lalu jika ini sudah terhapus, maka akan mengeluarkan output menu X beracun dan sisa raknya itu adalah size rak L-1 size atau size dari rak L-1. Nah, ini semua kodenya jika dijalankan itu misal kita ambil contoh pada soal ini 7.
masukkan rak 100, ini yang sebanyak 1. Nah, rak 100 nggak ketemu, lalu kita new buat nambah rak, new 2 kali, lalu put rak ketiga burger sebanyak 2. Selanjutnya delete 32, delete 3 pada rak ketiga dan indeks kedua dalam raknya. Nah, menu burger beracun ketemu, sisa rak itu ada 1 sisa dalam raknya. Selanjutnya delete 41. Nah, rak 4 urutan 1 itu kosong karena memang tidak ada isinya. Hanya delete 11. Nah, rak urutan 1 itu kosong karena emang tidak ada isinya, karena kita hanya masukkan pada rak yang ketiga. Nah, hasilnya sama seperti yang diminta. Yang pertama rak 100 nggak ketemu, yang ini. Lalu menu burger beracun yang ini, dan rak 4 urutan 1 kosong, rak 1 urutan 1 kosong, yang ini dan yang ini. Baik, selanjutnya adalah nomor soal yang B. Ini merupakan soal yang saya kerjakan saat revisi pada domjat. Jadi pada soal ini itu kita diminta untuk mencari tahu apakah memungkinkan untuk mengirim surat dari penghuni A ke penghuni B. Langsung saja ke format masukannya. Di baris pertama itu diberikan angka N. Nah, di baris kedua diberikan string sebanyak N, yaitu daftar nama penghuni. Lalu pada N baris berikutnya diberikan 2 string X dan Y, di mana surat penghuni X bertujuan ke pelayan Y. Di baris terakhir diberikan 2 string A dan B, di mana A adalah penghuni yang perlu surat dikirim ke penghuni B. Nah, jika penghuni A berhasil ke penghuni B, maka dia akan mengeluarkan output koala LZD5. Jika tidak terdapat jalur dari penghuni A ke penghuni B, maka akan mengeluarkan output cooked. Nah, langsung saja ke kodenya. Pada kode ini yang pertama itu saya membuat vektor dengan data string bernama daftar nama untuk menyimpan nama-nama yang akan diinput beserta lalu di sini terdapat 2 fungsi. Pada fungsi pertama itu adalah fungsi untuk ngecek dan memberikan ID khusus kepada nama-nama yang akan diterima dari inputan user. Nah, untuk di dalam fungsi ini terdapat ulangan for, di mana itu jadi sama dengan 0. I itu kurang dari size dari vektor daftar nama, maka I akan di increment ini bakal ulang ini akan mengulang sebanyak size dari vektor daftar nama. Lalu dalamnya terdapat jika daftar nama vektor daftar nama ada indeks ke I itu sama dengan nama yang diinput, maka dia akan mengembalikan nomor urutnya. Sedangkan jika pada daftar nama tidak ditemukan nama yang diinput, maka dia bakal pushback atau masukkan nama ke dalam vektor daftar nama. Lalu return size daftar nama
min satu ini buat ngembaliin ke nomor urut terakhir. Nah, lalu pada fungsi main ya, yang pertama deklarasi variabel n untuk eh, untuk nerima jumlah tadi nerima eh, ulangan atau terima sejumlah orang. Lalu menerima input dari user eh, untuk angka n-nya, lalu dalamnya ada perulangan untuk input nama-nama yang akan dimasukkan ke daftar nama dan diberikan ID-ID khusus. Lalu yang pertama pada perulangan ini yaitu akan berulang sebanyak n yang akan menerima inputan nama lalu dipanggil fungsi cek untuk ngecek apakah nama tersebut sudah ada dalam daftar nama atau tidak dan diberikan ID khusus pada setiap nama. Misalnya nama pertama itu adalah eh, nama pertama adalah Arsut dan kedua Budi, maka ID yang ke nol itu bakal diambil oleh Arsut dan ID yang ke satu itu diambil oleh Budi. Nah, selanjutnya di sini saya membuat vektor kedua lagi untuk eh, menyimpan tujuan atau relasi dari siapa pergi ke siapa. Nah, lalu di sini perulangan untuk menerima input sebanyak n, menerima input sebanyak n dari siapa pergi ke siapa dari asalnya ke mana. Nah, yang oh ya pada vektor tujuan itu size-nya itu akan mengikuti size dari daftar nama, folder daftar nama, folder vektor daftar nama. Lalu yang pertama pada perulangan ini itu akan dikasih variabel asal dan ke sebagai inputan awal dari dia dari misalnya dari Arsut ke Budi. Lalu dia akan terima input misalnya Arsut dan Budi. Nah, di sini eh, kita akan lakukan pengecekan apakah nama tersebut sudah ada pada daftar nama dan akan diberikan ID khususnya. Ini lalu dimasukkan ke ID asal karena yang dicek adalah inputan string asal atau nama nama pertama. Lalu yang kedua juga dicek di mana daftar nama ke atau nama kedua yang bakal dimasukkan ke ID underscore ke. Lalu ini akan ngeset tujuan dari indeks atau tujuan dari ID asal, tujuan dari indeks ID asal itu bakal sama dengan tujuannya ke ID yang akan dituju atau ID underscore ke pada soal ini, pada kode ini. Selanjutnya, jika semua sudah diberikan ID-ID khusus, maka yang terakhir itu akan yang terakhir itu akan eh, menerima input tujuan dan eh, tujuan awal dan tujuan akhir dari eh, pengiriman surat. Nah, diberikan string penghuni yang perlu mengirimkan suratnya ke penghuni B. Nah, yang pertama sama seperti sebelumnya, deklarasi variabel string awal dan akhir, lalu menerima inputnya dari user nama yang akan ngirim ke tujuan yang akan dikirim. Lalu ngecek dan memberikan ID khusus
dengan memanggil fungsi cek dan dimasukkan ke ID awal. Begitu juga akan dicek nama dari tujuan apakah ada di daftar nama dan diberikan ID khususnya dan dimasukkan ke ID akhir. Nah, selanjutnya itu ada boolean eh, ketemu itu di set jadi false terlebih dahulu, lalu dan ngeset posisi sekarang adalah ID awal, dimana eh, yang mau mengirim surat ke tujuan akhir. Nah, untuk ngeceknya melakukan perulangan eh, integer i sama dengan 0, i kurang dari 9 kali n. Ini kenapa 9 kali n? Karena merupakan batas aman. Jika melebihi ini, maka akan dianggap terjadi cycle dan eh, program tersebut akan dihentikan. Selanjutnya, dalam perulangan ini akan terdapat bersama satu persyaratan jika posisi sekarang itu sama dengan eh, ID akhir atau ID yang diminta sebagai tujuan, maka boolean ketemunya akan di-set jadi true lalu break. Ini akan mengakhiri perulangan tersebut. Jika tidak, maka dia bakal terus berulang sampai eh, posisi sekarang itu sama dengan tujuan dari indeks posisi sekarang. Nah, selanjutnya ini merupakan eh, output yang akan keluar jika ketemunya adalah di set ketemunya adalah true, maka dia akan mengeluarkan kata-kata olah R5. Nah, jika tidak ketemu, dia bakal mengeluarkan kata cook. Nah, untuk tesnya, kita di terminal, lalu B di cpp, masuk ke tes. Oke, lalu tes. Kita menggunakan contoh tes pada ini. Kita download 5, Arsut, Budi, Cindy, Dinda, Erik. Cindy, Dinda, Erik, Erik. Aku berulang sebanyak 5 kali. Arsut, Budi, Budi, Dinda. Arsut, Budi, Budi, Dinda. Oke, sebentar. Lalu Cindy, Erik, Erik, Cindy. Cindy, Erik, Erik, Cindy. Lalu Dinda, Dinda. Dan yang terakhir tujuan titik awal dan tujuan akhir, yaitu arsut ke Dinda. Arsut ke Dinda. Boom. Nah, outputnya keluar itu olah SZ5 karena ini berhasil dengan em, dari arsut mengirim surat ke Dinda. Nah, misalnya untuk test case yang ini yang bakal mengeluarkan input cook arsut arsut Budi, Cindy, Dinda, Erik, lalu arsut Budi, arsut Budi, Budi, Dinda, Cindy, Erik, Erik, Cindy, Cindy, Erik, Erik, Cindy, dan Dinda, 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 Dinda. Lalu titik awal itu di arsut
ke sini. Nah, hasilnya sama itu cukup. Tambahkan itu cukup. Baik, selanjutnya di sini saya akan jelaskan soal yang saya kerjakan selanjutnya pada revisi kali ini yaitu soal yang C. Nah, pada soal ini kita diminta untuk eh, menentukan angka terkecil yang dapat dihasilkan setelah menghilangkan M digit angka. Nah, format inputnya adalah N dan M. N itu adalah angka awal dan M adalah jumlah digit yang akan dihapus dari angka N. Nah, formatnya keluarannya adalah angka terkecil yang bisa dihasilkan dengan menghapus M digit dari angka N. Nah, langsung saja ke kodenya, yaitu yang pertama, pada kode ini eh, N-nya saya gunakan sebagai string dan M sebagai integer. Lalu menerima input N dan M dari user, lalu sini ada menggunakan stack dengan tipe data char, dia makan st, lalu ada menggunakan perulangan iterasi, di mana ini setiap eh, cara cara yang ada di n dari yang paling kiri dia bakal dimasukin ke angka variabel angka ini akan diulang sebanyak panjang dari si string n ini. Nah, di dalam perulangan iterasi ini yang pertama itu ada menggunakan while loop sini untuk dengan syaratnya jika m-nya itu lebih dari besar dari nol atau dia masih memiliki jatah untuk menghapus angka dan stacknya itu tidak kosong dan eh, angka paling atas dari stack itu lebih besar dari angka lebih besar dari variabel angka yang dimasukkan variabel angka dari n, maka stacknya itu akan di pop, yaitu paling atas itu akan di pop, lalu m-nya akan di decrement untuk mengurangi jatah untuk em, menghilangkan jatah untuk menghilangkan angka yang pada eh, string tersebut. Lalu angka yang didapat itu akan di-push ke stack, di-push ke stack seperti ini. Nah, selanjutnya jika masih ada sisa untuk menghapus angka pada string eh, string di atas, maka akan melakukan perulangan while m besar dari nol, lalu stacknya akan di pop dan m-nya akan di decrement. Itu akan diulang terus sampai m-nya itu sama dengan nol. Nah, selanjutnya yaitu di sini untuk hasil dari eh, pengurangan atau penghilangan angka yang dilakukan di perulangan iterasi tersebut. Yang pertama deklarasi variabel hasil string itu dibuat kosong terlebih dahulu. Lalu lakukan perulangan while jika stacknya itu tidak kosong, maka hasilnya string hasil ini akan ditambah dengan eh, stack paling atas, lalu stack itu akan di pop untuk membuang stack paling atas. Selanjutnya dilakukan reverse menggunakan fungsi reverse untuk menukar eh, cara pertama pada string hasil dan cara terakhir pada string hasil itu akan ditukar. Nah, di sini eh, adalah sintaks untuk menghilangkan leading zero atau nol yang ada di depan angka. Nah, dimulai dari deklarasi variabel start.
sama dengan nol. Lalu while menggunakan perulangan while di mana startnya itu lebih kecil dari sama dengan nol, lebih kecil dari hasil size dari string hasil dikurang satu, dan em, hasil dengan indeks start itu sama dengan nol, maka startnya akan di eh, increment. Nah, jika ini sudah dijalankan, ini maka akan menghapus nol yang ada di depan angka, lalu akan melakukan cout hasil menggunakan eh, sub str yang dimulai dari start. Jadi jika startnya misalnya angkanya adalah 00123, ini akan ngecek terus di mana pada misalnya indeks ke start, indeks ke 0 itu 0. Nah, dia bakal eh, increment start. Lalu lanjut lagi jika indeks ke satu itu masih 0, dia bakal lanjut eh, nge-increment dari start. Nah, di sini setelah itu kan angkanya adalah satu. Jadi posisinya itu adalah startnya sudah di counter menjadi dua. Lalu dia bakal menggunakan sub str ini buat memotong stringnya mulai dari indeks start. Jadi misalnya kan dua dari indeks kedua, berarti dia bakal ngambil satu dua tiga aja. Dia bakal motong eh, 0 dan satu. Nah, seperti ini. Misalnya kita melakukan input. Contoh input yaitu 4321 di plus plus c titik cpp nah 4321, lalu kita akan menghilangkan satu angka. Nah, jadi 321 angka terkecil yang kita rawat adalah angka 321. Jadi selanjutnya misalnya ada contoh leading zero-nya ya seperti ini. Maka 10 200 hilangkan satu, nah hasilnya hanya 200, maka dia itu akan menghilangkan angka pertama di depan karena ini bersifat puluhan ribu dan menghapus angka 0 di depan 200. Nah, kita contohnya seperti tadi 00123 misalnya hilangkan satu, nah dia bakal ngilangin angka terakhir dan menghilangkan 0 pada depan atau disebut leading zero. Nah, ini merupakan soal nomor D pada revisi ini yang saya kerjakan. Jadi pada soal ini kita diminta untuk mencari jumlah nilai load maksimal yang bisa kita ambil mulai dari gedung 1 sampai berakhir di gedung ke N. Nah, format masukan yang diminta yang pertama yaitu terdiri dari satu bilangan bulat T, yaitu sebagai banyaknya uji coba. Lalu pada baris kedua, eh, di baris pertama pada perulangan itu diminta uji coba terdiri dari dua bilangan N dan K. Baris kedua untuk setiap uji coba terdiri dari N bilangan dan pastikan jumlah dari N dari semua uji coba tidak melebihi 2 pangkat 10, 2 kali 10 pangkat 5. Nah, dari formatnya untuk setiap uji coba keluarkanlah jumlah nilai load maksimal yang mungkin bisa diambil. Nah, pada kode ini saya menggunakan yang pertama itu deklarasi integer T sebagai banyaknya perulangan.
Ya, uji coba yang akan dilakukan, lalu menerima input T dari user, lalu melakukan perulangan for ya, integer i sama dengan 0, i kurang dari t, di mana ini akan diulang sebanyak t. Lalu aku akan integrasi variabel lagi, yaitu integer n dan k, lalu menerima input dari user n itu jumlah gedung yang akan di load, dan k adalah jarak maksimal yang akan di load, jarak lompatan maksimal. Nah, yang pertama itu buat vektor gedung sebagai menyimpan poin dari setiap gedung atau menyimpan load dari setiap gedung. Ini menggunakan n plus 1 karena uh, agar sesuai dengan dunia nyata. Jika karena ini dimulai dari indeks 0, jadi kita plus 1, maka ini akan dimulai dari indeks pertama. Jadi gedung pertama itu adalah indeks gedung 1 adalah indeks 1. Begitu juga pada vektor dengan tipe data longlong. Maaf. Nah, pada tipe data longlong itu total n plus 1 ini sama. Ini berguna sebagai penyimpan jawaban poin maksimal yang akan uh, didapatkan dari user. Selanjutnya melakukan perulangan untuk menerima input dari user untuk gedung-gedung dan isi load yang ada di dalamnya. Jadi ini akan diulang sebanyak n kali untuk masukkan load-load yang ada dalam gedung. Lalu kita mulai dari gedung yang pertama, di mana ini akan vektor total pada indeks pertama itu akan disamakan dengan hasil load pada gedung yang pertama. Selanjutnya, sini juga saya membuatkan DQ ID untuk pengingat dari gedung-gedung mana saja yang poinnya paling besar. Sini ID prospek 1 sebagai pengingat gedung yang memiliki indeks paling besar. Selanjutnya yaitu perulangan untuk mulai mengecek setiap gedung untuk mencari total load yang menghasilkan hasil paling besar. Di sini menggunakan perulangan for, di mana integer i-nya itu di set 2 karena kita akan mulai dari gedung kedua. Kita akan melanjutkan ke gedung kedua. Ini akan diulang sebanyak n kali. I di increment. Nah, yang pertama itu yang kita menggunakan while loop di dalam for loopnya. Karena lompatan itu adalah maksimal k, maka jika gedung yang ada di daftar pengingat kita atau di DQ kita ini, daftar gedung dari DQ kita ini, jaraknya itu sudah lebih dari k, maka kita harus membuangnya uh, dengan ID popfront. Kenapa di popfront? Karena pada DQ ini ya, sudah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kan selanjutnya kita akan uh, mana total pada indeks ke i itu akan sama dengan gedung ke i ditambahkan dengan total pada indeks ID front atau total dengan indeks paling besar atau dengan load yang terbesar. Selanjutnya melakukan perulangan while di sini
eh, di mana dengan syarat TQ-ID itu tidak kosong, lalu dan total ID eh, dan vektor total dengan indeks ID paling belakang itu lebih kecil dari total indeks ke I, maka DQI itu akan di pop back. Nah, di sini maksudnya itu jika gedung-gedung yang apa ya, yang sudah ada di daftar yang sudah ada di daftar tanda punya poin lebih kecil atau sama dengan gedung ke I, maka mereka tidak berguna lagi karena gedung ke I lebih baru dan jaraknya lebih panjang ke depan dan poinnya lebih besar. Jadi kita buang yang kecil-kecil lalu masukkan ke I. Nah, ini hasil akhirnya akan mengeluarkan si out total N yang mempresentasikan ini poin akumulasi maksimal dari awal hingga akhir rute. Nah, misal contoh ke test case D titik C titik S. Oke, misalnya 4, kita lihat 1, 62, 62, 1, 1, 1, min 2, 4, min 3, 4, min 7, 3. Nah, hasilnya 7. Sama seperti contoh test case. Misalnya yang kita menggunakan yang tes paling bawah 5, 2, 1, min 2, min 3, min 2, 1, 1, min 2, min 3, min 2, 1. Nah, jumlahnya min 1. Sama seperti test case ini kan. Jadi sekian demo dari revisi praktikum struktur data yang pertama. Terima kasih sebelumnya.